Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai bagaimana harmoni kewajiban dan hak warga negara dalam bidang ekonomi. Next slide. Next slide. Adapun anggota kelompok kami yaitu pertama Wahyuni Siska Septeningsih, kedua Febri Purnama Natasha, ketiga Andi Fatwa Rizkula, keempat Agung Maulana. Saya Sulut Renavisi sebagai moderator, ke-6 Latif Lailatul Anam, ke-7 Agus Chandra. Next. Yang pertama yaitu konsep yang akan dipaparkan oleh Saudari Wahyuni Siska Septeningsih. Kepada saudara dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang ada pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya. Jika ada korelasi itu, hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengan tidak pantas disebut hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasannya Mill 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wahyuni Siska Septeningsih yang telah memaparkan mengenai konsep selanjutnya yaitu realita yang akan dipaparkan oleh Saudari Febri Purnama Natasha. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Realita, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Bagaimana ketentuan mengenai perekonomian nasional diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum diubah, ketentuan ini diatur dalam bab 14 dengan judul kesejahteraan sosial dan terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, judul bab menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Salah satu perubahan penting untuk pasal 33 terutama dimaksud untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai berikut. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan asas kekeluargaan. B. Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegakkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. C. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara. Adapun ketentuan baru yang tercantum pada pasal
yang tercantum dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan tentang prinsip-prinsip perekonomian nasional yang perlu dicantumkan guna melengkapi ketentuan dalam pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mari kita bicarakan terlebih dahulu mengenai ketentuan-ketentuan mengenai perekonomian nasional yang sudah ada sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selanjutnya. Bagaimana masalah kesejahteraan rakyat diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum diubah pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditetapkan tanpa ayat. Setelah dilakukan perubahan undang-undang, maka pasal 34 memiliki 4 ayat. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. Adapun ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelumnya, merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan, sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Dalam rumus tersebut terkandung maksud untuk lebih meningkatkan gagasan negara tentang kesejahteraan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ke dalam realita kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perihal tujuan negara disebutkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, upaya memajukan kesejahteraan umum lebih dijabarkan lagi ke dalam fungsi-fungsi negara untuk mengembangkan sistem penjaminan sosial bagi seluruh rakyat. B. Memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. C. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. D. Menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dalam hal ini, negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum yang baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Febri Purnama Natasha yang telah memaparkan mengenai realita. Selanjutnya yaitu masalah yang akan dipaparkan oleh Saudari Ilham Latif. Kepada saudara dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya akan menjelaskan bagian mengenai masalah. Masalah yang terjadi jika hak dan kewajiban negara tidak terlaksana dengan semaksimal mungkin. Yang pertama adalah pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Kedua, tingkat pendapatan rendah dengan pendapatan per kapita yang masih rendah berakibat pada penduduk tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, sehingga sulit mencapai manusia yang sejahtera. Pendapatan per kapita rendah juga berakibat kepada kemampuan pembeli masyarakat yang rendah, sehingga hasil-hasil industri harus disesuaikan jenis dan harganya. Bila industri terlalu mahal, tidak akan terbeli oleh masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan sulit berkembang dan mutu hasil industri sulit ditingkatkan. Ketiga, masalah kurangnya modal. Masalah ini disebabkan karena tingkat pendapatan masyarakat yang rendah. Pendapatan yang rendah juga menyebabkan kemampuan investasi rendah yang menyebabkan modal dan produktivitas rendah. Keempat, inflasi yaitu proses naiknya harga-harga secara umum dan berlangsungnya secara terus-menerus dan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihannya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi bahkan spekulasi dengan adanya ketidaklancaran dalam proses distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi merupakan proses penurunan mata uang secara terus-menerus. Yang kelima, masalah kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar maupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Yang keenam, daya saing rendah dalam bidang ekonomi. Bila daya saing rendah,
bisa mengancam perekonomian nasional. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ilham Latif yang telah memaparkan mengenai masalah. Selanjutnya yaitu solusi yang akan dipaparkan oleh Saudara Agus Chandra. Kepada Saudara dipersilakan. Terima kasih. Langsung saja dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 3 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang mendukung pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Kemudian pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak sesuai dengan kemanusiaan. Pelaksanaan kedua pasal tersebut dapat memenuhi amanat pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan pasal 34 ayat 1 berbunyi fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara negara. Dari pasal tersebut didapatkan bahwa hak dan kewajiban negara dalam bidang perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat yaitu 1. Membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau rendah. 2. Negara menjamin kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu. 3. Menyediakan fasilitas dan pelayanan publik yang layak untuk warga negara. 4. Menyediakan pekerjaan yang layak bagi warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat yaitu 1. Mendapat kehidupan yang layak. 2. Mendapatkan jaminan dan perlindungan dari negara sebagai manusia yang bermartabat. 3. Memperoleh fasilitas dan pelayanan sosial dari negara untuk menjalin kehidupan secara layak dan bermartabat. 4. Memperoleh pekerjaan yang layak. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Agung Chandra yang telah memaparkan mengenai solusi. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang dipaparkan oleh Agung Maulana. Kepada Saudara Agung Maulana dipersilakan. Baik, langsung saja mengenai kesimpulan dari materi hasil diskusi kami. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman serta sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dan pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dalam ekonomi, keharmonisan hak dan kewajiban mengakibatkan ekonomi di negara ini bisa terkendali. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Agung Maulana yang telah memaparkan mengenai kesimpulan. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami, dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.